Nah, ada gebrakan dari depan jalur. Ler aja, ada yang teriak, woi, Poer nyerang, Poer. Tahu depan tuh udah ada. Pas lagi bentrok, Ces, dicabut lari, kabur kan. Anak-anak kejar terus, Bang. Sampai berapa kilo dikejar terus sama anak tuh. Kejar terus. Diguduk terus ya? Diudak terus. Ini tempat rumah gua kampung hutan ya. Di kampung hutan gue ini depan pasar itu ada kejadian, ada anak-anak yang ribut sama SM1 itu, ada yang mati, ada yang koma, ada yang pantatnya dibacok, robek juga. Gue maju lagi, ya kan, berarti tinggal sisa 2 orang depannya dia nih. Gue liatin lagi, gue tegur lagi, gue gitu kan, ngeliat gue kaget lagi deh, wah cabut lagi deh, tinggal 1 si Pepi. Pepi lagi motor gesper, kalau nggak salah gesper satu garis dibikin 2 sama dia disambung. Oh, diikat. Wah diikat lah, disambung sama dia, wow panjang kan. Gue di sampingnya Pepi gue tegur lagi gue. Pas gue mau tegur, baru anak-anak ngomong, Pepi mundur gitu kan. Iya. Pepi mundur, ada Pepi itu, Pepi mundur di samping gue. Anak-anak khawatir, Pepi bakal gue sikat nih. Iya. Nyata ya, pas ada sekitar 2 meter, gue mau deketin si Pepi, mau gue ingetin lagi. Iya kan? Iya. Mau gue ingetin lagi, dia nengok. Langsung nengok. Udah ngeliat duluan berarti? Ngeliat duluan dia. Wah, langsung dia cabut ke dalam. Nah, jadi gini ya. Setelah udah kejadian itu kan dia tahu gitu. Sebenarnya mau dari pihak manapun ya, kalau misalnya kita nggak sikat juga kan nggak ada berkepanjangan gitu. Kalau gua sikat pada saat itu juga ya pasti ceritanya beda lagi. Itu pasti cerita beda lagi, dan nggak mungkin gua sampai seaman kan nggak mungkin. Anak-anak risau ini kenal sama gue seperti kayak teman kan gitu. Bukannya cuman gue ya gitu gue. Iya, gue anggap lo bukan lawan gue nih. Bukan rival sejati. Bukan lawan gue sejati. Jadi gue lepas aja. Gue lepas kan dia lepas, ngeliat gue cabut. Nah besok baru langsung gue ketemu Dedi nih di depan pasar induk. Ded, itu yang malam siapa, Ded? Waduh, lo A kan, manggil gue kan A kan ya, APW kan. Waduh, lo A kagak bilang lo, kata dia. Kalau gue pikir siapa, gue langsung kabur, kata dia. Kaget. Bukannya takut, dia kaget. Itu siapa? Pepi. Selon juga gue bilang gitu. Iya, emang dia lumayan juga Pepi, Selon. Iya dah, kata gue gitu. Cuman ntar ya, penting hati-hati aja lu pada. Kalau ada gue sih nggak apa-apa. Kalau nggak ada gue, lu khawatirnya nanti keadaan lagi begitu lo repot nanti. Oh iya. Jadi pemasukan gue diterima nih sama mereka. Jadi akhirnya ya untuk kejadian itu tuh anak risau atau apa ini, kalau nggak sampai di ini nggak nyari-nyari. Kan biasanya kan anak-anak nih nyariin nih. Mana anak kapal nih ya, atau mana anak risau nih, tungguin kan. Nah, tapi pas habis kejadian itu ya selewatnya dia aja. Kalau dia nggak ketemu di jalanan, dia nggak ribut, gitu. Bener. Ya jadi ya emang pada saat itu yang ribut itu kan anak-anak Tambun, anak Cibitung, kan gue kenal semua. Iya, paham. Gitu, iya. Jadi akhirnya mereka sadar itu. Sampai ke si Black, siapa sih? Black anak Toyogira Pindoporlen tuh. Nah, Black itu juga sama mungkin di kejadian itu dia ada. Makanya pada saat gue lewat Indoporlen nih, anak-anak si Black ini lagi rame nih, Black Risau tuh ya. Lagi rame di tongkrongan tuh. Gue teriak mau gue kayak apa, tetap aja. Nggak dibantai kagak apa kan gitu. Ya itulah istilahnya ada jasanya. Setidaknya mengurangi niat untuk tawuran itu gitu. Ya bukannya merasa gue lebih hebat, enggak. Cuman pada saat itu kalau emang gue mau sikat ya gue sikat, bisa banget. Iya, bisa banget itu, benar-benar. Dia nggak ngeh. Orang gue teriakin gitu, gue tengok mukanya, ngapain lo? Gitu kan, kaget ya. Kalau misalnya anaknya nonton nih, dia pasti komen deh, iya PW itu gue, gitu kan. Pepi gitu kan. Iya, jadi istilahnya ya kejadian-kejadian itu di Bekasi itu seperti itu. Tapi emang kalau sama anak SM1 gue agak ini, soalnya korbannya tuh banyak. Tuh. Nah, tapi setelah kesini-sini anak SM1 juga udah mulai berpikir kan,
bahwa kalau misalnya emang diributin terus nih bisa banyak jatuh korban, nah, bisa ngerusak juga deh. Yang jelas untuk di wilayah gue Kampung Hutan itu anak SM1 nggak seganas sebelumnya. Iya. Tahu lah nih di sini lawannya beda nih. Di sini agak beda nih gitu. Makanya jadi udah mulai intensitas tuh Kampung Hutan udah mulai agak berkurang. Yaitu salah satu. Soalnya dulu pernah juga tuh pas gue kelas 3 ya. Temen sebelum kejadian nih, gue masih biasa aja sama anak-anak itu. Temen gue mantekin SM1 di kontainer pas lewat ada SM1 ada sekitar 15 orang SM1, anak-anak juga ada sekitar 10 orang ada tuh, dibantai SM1, wah turunin depan muka dia, mobil berhenti, brak, turunin langsung depan muka anak gue nih. Iya. Itu ribut, cetak depan gue nih, gue pakai baju sekolah, gue mau berangkat sekolah kan, gue ngerokok kan, pas gue ngerokok di pas perapatan Kampung Hutan, ngerokok aja gue, anak taunya di warung sebelah sono. Datang main nyambit anak satu berhenti lah bentrok tuh di depan gue. Tak, mundur, anak gue mundur nih. Temen-temen gue di Kampung Hutan mundur, yang satu jatuh. Iya. Kalau nggak salah si Gigi itu Gigi anak belter. Jatuh dia, di situ mau disikat, depan gue persis. Mau disikat, nah gue di sampingnya. Di sampingnya anak temen gue lagi pada ribut nih ya. Gue pakai baju sekolah. Pas dia mau sikat jatuh. Sama gue teriakin lagi. Anak salah satunya, "Woi, ngapain lo?" Gitu kan, kaget dia, kabur semua tuh yang dalam itu. Padahal gue pakai baju sekolah juga. Nah, akhirnya temen gue tahu dia selamat tuh lari lagi kan. Baru nyamperin lagi dia, "Makasih we," katanya. Iya begitu gue bilang, "Makasih, nggak usah makasih kan." Yang penting lo semua nggak ada apa-apa gue bilang gitu. Tapi emang kalau di Bekasi ini gue ada satu cerita juga tuh. Untuk kayak anak Burit Bekasi tuh gue pernah ketemu juga di Unisma. Iya. Di Unisma tuh gue pernah ketemu juga tuh. Anak-anak dari gue lagi gabung sama anak Halim tuh, naik apa? Naik patas. Patas kan dari Halim lewat barat. Pas di Unisma, gue kan di belakang duduk kan, nyantai kan gue kan. Duduk rokok, nyantai kan? Nyantai duduk belakang. Tau-taunya mobil gue dibantai tuh sama anak budut di depan Unisma. Anak budut berapa orang kalau nggak salah itu. Jegar, ya kan? Anak-anak ini nggak ada yang turun. Oh, masih di atas? Masih di dalam mobil, bukannya teriak berhentiin ya. Karena gue dibantai nih kan gue di mobil. Yang depan rame, anak-anak rame banyak. Depan banyak, pintu depan belakang banyak. Cuman dia tau-tau pikir anak Unisma kan, SMA Unisma, maju langsung sambitin anak gear, mobil bukannya diberhentiin, malah diterusin. Baru situ gue agak teriak juga gue. "Weh," gue bilang, "ngapain lo?" Gue bilang gitu kan. Abis, "Weh, turunin." Nah, pas udah sampai kelewatan Unisma, turun anak gue nih, kan gue udah ngamuk dulu di dalam mobil kan. Gue bilang, "Anjing lu, bukannya diturunin lo di depan mata disambit kan." Iya benar. Turunin nih pas depan ini, lewat Unisma yang mau ke arah. Kejauhan dah, turunin. Dia kan nggak tahu bahwa gue ini bakal balik lagi. Turunin tuh. Turunin, gue nyebrang anak, naik lagi mobil yang AC. Balikin nggak ya, gue bilang ya. Kalau nggak dibalikin awas tuh semua ya. Kan agak ini gue balikin tuh sama anak bareng ya. Balikin, gue pintu belakang. Balikin pas depan Unisma, kan gue pakai AC ya. Ternyata anak-anaknya masih pada nongkrong nih di halte. Turun, anak-anak lewat depan. Anak-anak lewat depan gepraknya. Nah, gue lewat belakang sendiri. Dia larinya pada ke arah gue semua. Yang satu pokoknya kabur, ada yang ke kali kan PDAM tuh, ada yang ke pinggir tol kan. Nah, ada yang lari ke gue, gondrong anaknya. Setelah lari ke gue, gondrong anaknya pakai baju bebas sih dia. Gue bawa tuh barang tuh kalau nggak salah tuh, bawa golok kalau nggak salah, golok bikinan gitu kan, golok inian yang buat nyambil lampu di depan terminal juga tuh kalau nggak salah. Pas dia lari ke gue, dia kaget ada gue di depan gue, ada gue di depan dia kaget. Pas gue mau sikat ya, teriak dia, "Weh, ini gue weh," gitu kan. Cuman tangan gue udah ngayun gue tarik sedikit. Langsung kepala ngeles nih dia. Seret begitu, orang agak gue tarik sedikit kan, udah ngayun, "Weh, ini gue." Udah kelepas.
dia narik kepalanya. Wah ini gua sambil jatuh lari lagi dia. Baru gue tembak tuh sama polisi. Dar, ya kan. Bubar berarti. Dar, atas kuping gue itu. Di atas kepala gue, ting, langsung bunyi apa namanya? Palang tol kalau nggak salah. Nembus sampai palang tol. Tuar, kaget gue langsung kabur gue semua, lompat-lompat pagar gue. Tembakin lagi, wah mati kamu. Pas di perapatan Unisba kan ada pos tuh ya. Nah itu dia. Tahu lah, akhirnya gue kan kalau kita mau masuk tol kan ada pagar. Iya. Ya kan di belakang halte ini kan ada pagar buat yang kampung tuh. Ya itu gue lari ke situ masuk. Ngelewatin pagar dah, ada 2 meter kali pagar itu kan. Pagar yang tembok apa beton ya? Beton ya. Iya kalau nggak salah 5 kan semeter. 5. Iya 2 meteran itu. Gua lompat aja, brak masuk kampung. Wah gua lari lagi, aman deh gua. Biasanya kalau lagi panik kayak gitu ya. Panik begitu. Apa aja diantem. Apa aja, iya kan. Pagar kayak apa lompat. Iya. Kali juga ya berenang. Kagak tahu medan lah, Bos. Kagak tahu medan udah pokoknya gua seenak aja. Yang penting aman. Yang penting kita aman, selamat, sentosa. Aduh. Nah, Bang nih, ada nggak sih Bang peristiwa ribut yang nggak pernah Abang lupain? Nah, ada beberapa sih kejadiannya ini kan emang sampai menggema kan ya, menggema seantero dunia persilatan anak pelajar. Di zaman itu ya? Di zaman itu emang ada juga sih yang paling yang nggak gue lupain. Yang satu palingnya kisah si itu tuh siapa Debleng. Ini kan kita masih jalur timur ya. Iya. Jalur timur yang gue ingat itu untuk Bekasi itu Debleng tuh ada. Nah, ingat tuh Debleng. Jadi si Loren ini meninggal almarhum. Loren anak Bariwan meninggal almarhum. Tapi emang kejadiannya itu gue setelah lulus. Oh, udah lulus Abang? Udah lulus gue kejadian itu. Kalau untuk wilayah Bekasi itu yang paling gue ingat tuh. Jadi pas lulus, gue kan kuliah di Bandung, di ADB itu kan, dunia penerbangan juga. Nah, gue nyampe lah sampai Bekasi. Berangkat pagi, gue balik hari Sabtu, nyampe lah gue sampai Bekasi sekitar jam 1, jam 2 tuh. Iya. Lalu pas gue sampai Bekasi, dapat kabar bahwa si Lutfi ini kena sama anak budut apa sama anak Kristal, gue nggak tahu juga tuh ceritanya. Kalau nggak salah sama anak budut tuh dia. Kenanya koma nih si Lutfi, anak Baliwan. Gue dateng koma. Terus sekarang kemana? Terus kita ngejenguk, anak-anak ngejenguk dah semuanya nih. Rumah sakit. Kan gue ngikutin ya, ngikut anak pada sekolah. Gue cuman mantau aja kan. Ditambah lagi gue udah berapa bulan ini gue nggak ketemu sama anak setelah gue pas lulus. Nyatanya juga emang mau ngejenguk si Lutfi ini kan Bang ya? Enggak, jadi gue pulang dari Bandung ini, gue niatnya mau pulang aja. Oh gitu. Nah, cuman gue mau lewat Bekasi. Biasa kan gue lewat Cikarang tuh, kan lebih deket keluar tolnya. Benar-benar. Jadi kalau Bekasi ini kan gue mau ketemu sama anak. Pas gue lihat rame nih di Baswar, turun lah gue di Baswar. Ceritanya tahu si Lutfi udah koma. Oh gitu. Ada di rumah sakit dah, salah satu rumah sakit di Bekasi. Bekasi kota. Si Lutfi udah koma, anak-anak akhirnya ribut. Pas gue datang lagi, malah mau mencari nih, mau balesin si Lutfi. Katanya sih informasi pada saat itu kenanya anak Risau. Nah, ternyata kan kenanya anak budut tuh. Iya. Sempat juga dia kena berapa bacokan tuh. Akhirnya gue jenguk lah ke rumah sakit. Nah pas di rumah sakit, namanya udah dari siang lah udah ribut. Katanya dia tuh ribut agak lama tuh. Istilahnya udah capek deh tuh. Anak-anak itu udah pada capek semua. Jenguk lah gue ke barat. Barengan sama anak. Udah ngejenguk ke dalam rumah sakit. Gue keluar. Anak keluar. Ternyata di depan halte, depan rumah sakit ada lagi anak Risau di sana. Ada sekitar berapa banyak ya? Kayaknya sih banyak lah, banyak pada saat itu. Soalnya anak juga yang berangkat ini banyak juga. Iya. Ribut lah. Anak Risau dari sana jalan, anak-anak dari sini jalan juga. Emang barangnya nggak banyak, paling ada cuma 2/3 tuh, pendek-pendek juga. Emang nggak ada persiapan mungkin nih dia. Nah udah gitu maju anak nih lari kan, pas anak lari di sono juga sama, barang juga nggak banyak juga, istilahnya sama, nggak terlalu sampai harus bagaimana. Pas anak lari gue ingetin anak-anak,
cuy jangan lari, gue bilang jalan aja santai. Oh, no musuh apa? Masih jauh. Iya no, Rizal masih jauh, gue bilang kan. Jalan aja. Iya. Kagak mau ngedengerin. Malah lari kenceng. Wow, nafsu banget nih kan. Semangat banget. Semangat banget nih, 45 kan. Pas sampai sono anak Rizalnya mundur. Pas mundur di tengah itu antara tengah belakang ada tuh ada satu orang tuh siapa namanya tuh. Debleng kalau nggak salah tuh pas gua kesini baru tahu. Dia maju dari belakang ke depan, bawa CR langsung 2. Anak-anak yang depan kaget ngeliat CR gede banget. Iya. 2 biji Kembar kan. lagi ya? Kembar lagi kan. Kaget balik mundur. Kejar terus tuh katanya. Dikejar terus sama bukannya katanya, dikejar terus sama Debleng itu kan. Dikejar sama Debleng. Sama anak Rizal lah dikejar sama anak Rizal. Jadi tahu Debleng ini setelahnya, bukan pas kejadian. Gua nggak tahu tuh nama siapa Debleng, gua nggak tahu. Cuma ada informasi aja katanya dia, tahu dia apa bukan kan? Ya bisa juga orang namanya tenar dipakai. Oh ini si A karena dia yang selon ini. Kan belum tentu dia juga. Majulah tuh anak tuh, bawa CR2 kan? Bawa CR2, anak-anak keteter, balik badan. Udah gua tahan, tetap balik terus. Yang ngeliat CR gede banget kan, balik terus anak deh. Akhirnya udah gue lihat kondisi udah aman, baru gue balik badan, lari. Posisi gue paling tinggi berarti. Udah pakai sweater hitam, pakai celana hitam, gue pakai tas kan. Pas kuliah kan lari. Gue ikutin anak-anak gue pikir udah aman semua, lari kan. Nah gue itu masih making juga kalau nggak salah keadaan itu. Nah nggak terlalu jauh gue lari. Di samping rumah sakit kan ada gang lagi. Gua anak-anak ada yang lurus anak-anak. Nah, gue masuk gang. Motong gua memiking masuk gang. Miking masuk duluan tuh lari cabut. Nah, baru gue belakangan. Gue pikir udah aman nih posisi. Udah tinggal gue pengen terakhir. Tahu-taunya pas gua baru 5 langkah, ada sekitar 5 meter gue dari mulut gang. Si itu udah nongol, yang bawa CR itu kan. Nah, Rizal udah nongol bawa CR itu mau ngejar gue. Cuman pas gua ngelangkah nih gua pengen nengok ke kanan, mau nengok belakang nih pilih gua. Gua nengok belakang, ya benar. Anak Rizal udah yang bawa CR2 itu udah nongol, udah mau ngejar gue. Datanglah si Loren. Loren dari belakang ternyata masih ada Loren. Gua pikir kalau gua lihat-lihat ini semuanya udah anak Rizal semua nih belakang gua. Makanya gua lari paling dua, ternyata kagak. Ternyata Loren ada paling pojok sebelah kiri, larinya. Sama gue gak kelihatan. Nah, pas gue udah masuk gang, gue berhenti, gue nengok ke belakang. Nah, tuh si anak Rizalnya yang bawa CR2 itu udah begini kan, maju lo, kata dia kan gitu. Pas itu maju, gue berhenti kan. Gue berhenti, langsung Loren almarhum lari. Kekencengan larinya belok kan. Belok masuk gang, karena larinya kenceng kesenggol dia. Brak, jatuh depan si ininya. Depan si yang anak Rizalnya yang bawa CR. Jatuh. Pas jatuh ngelihat dia juga kaget. Tautunya ada ini nih, ada pantat kan. Dihajar sama dia tuh. Saya hajar sekali, seret pantat tuh. Mau dihajar lagi. Pas mau dihajar lagi, kan refleks cepet tuh, kejadiannya cepet. Baru gua teriak di situ. Woi, gue bilang gitu. Gua teriakin begini, dia ngeliat gua. Baru gua ambil bambu ini. Ternyata gua kan dari yang sekitaran aja, Bang. Gua chatnya apaan? Gua bilang nih kan. Gua cari, nggak ada. Nah, ada ini bambu. Bambu gua tarik aja langsung. Panjang nih bambu, ada sekitar 4 meter tuh. Tarik bambunya cuma segini, Bang. Paling 2 jari. Kecil-kecil ya? Iya, kecil segini buat jemuran. Anjir, gua bilang gitu kan. Pas gua ambil, udah meletot nih ujungnya. Gua maju kan. Woi, gua maju gini. Kan dia ngeliat ke gue. Pas si Loren dihajar, gua teriakin sambil gua maju. Pas gua maju gini, meletot nih bambu. Berarti kan tinggal di tangan gua doang ya? Iya, benar. Nah, bagusnya pada saat gua teriakin, dia kan ngeliat ke gue anak Rizalnya. Cabutlah Loren. Loren juga ngeliat gua, kaget. Teriakan gua, mungkin dia sadar dia. PW, langsung lari dia cabut. Nah kan dia maju lagi ke gua kan, gua ambil lagi bambu yang tadi. Maju lagi, maju lagi.
Majunya pletot lagi. Lah udah kan? Ya udah begitu ya udah. Gue mundur balik badan aja gue, nggak ada miking belakang kan. Iya. Loren juga udah balik kan bang? Loren udah cabut. Nah, ya udah, baru gue jalan ke belakang, ngeliatin, tengok dia nggak mau masuk kan. Ya udah, Loren masuk langsung ke rumah sakit. Pas sampai rumah sakit, ya udah gue bilang, gue merasa udah aman rumah sakit kan. Berarti temen gue dari rumah sakit nih, berarti ada 2 orang nih ya. Ya udah berarti gue cabut gue, karena niat gue mau pulang tuh. Cabut gue ke rumah. Besoknya gue balik lagi, dengar kabar. Weh, si ini meninggal Loren. Tuh, gitu. Akhirnya, emang kenapa ya meninggal? Gue bilang, pada saat itu yang gue pikir, dia cuman karena kena aja. Mungkin apa kena perut, apa kena apa ya. Gue nggak tahu tuh, gue nggak mau nanya lebih jauh lagi. Meninggal, kenanya di mana dia? Di pantat. Oh, di pantat mah iya, paling kehabisan darah, gue bilang gitu. Ternyata, pas kesini-sini udah lama berapa tahun baru gue dapet informasi bahwa si Loren itu bukannya kehabisan darah. Ya emang betul kehabisan darah, cuman kehabisan darahnya karena lambat penanganannya. Oh, dari pihak rumah sakit yang bersangkutan gitu, lambat ya akhirnya plus tuh orang meninggal gitu. Jadi penanganannya pada saat itu dia kurang cepat, meninggal lah dia, seperti itu ceritanya. Nah, besoknya baru gue nitip pesan ke yang gue cari tuh. Iya, gue titipin pesan ke dia. Gue bilang, nih orang awas cari nama gue bilang gitu. Nah, cariin lah. Langsung gue ngomong ke kakak kelasnya. Kakak kelasnya udah kenal sama gue kan. Iya. Baru gue, itu siapa namanya? Si A katanya kan. Titip pesan dah sana dia gitu. Tapi ya pada saat itu gue cuma titip pesan doang. Padahal kan gue kuliah gitu bener. Kan. Selanjutnya gue kurang gitu juga kan. Nah itu salah satu yang paling gue inget pada saat itu di depan mata gue tuh. Nah iya seperti itu gue. Nah bang Bewe nih. Apa? Yang pasti kan ribut nggak semuanya yang seru-seru aja nih bang. Maksudnya ada hal-hal lucu lah. Ya kan? Ada pasti. Kalau hal lucu paling gue di dalam dunia betak gue. Notok. Nah itu bahasa orang dulu notok, ngebetak. Nah, itu. Udah gitu ada lagi kalau antara kita berdua tuh ngebetrik. Betrik itu bisik-bisik. Ya, kalau notok kan agak keras juga kan. Bener. Lo punya apa lo gitu. Ngebetrik itu kalau dia lagi dem comot, kalau nggak salah gitu. Betak, betrik, nodong, no money, no cry. No woman, no cry. Nah itu bang, apa tuh bang peristiwanya bang? Iya, gue emang nggak biasa betak kali ya, nggak biasa notok nih gue ya. Jadi malu juga sebenarnya nih gue. Jadi pada saat gue kan nongkrong di Blok M nih, kelas 3 kalau nggak salah itu gue kejadiannya. Kelas 3, gue kejadian kelas 3 itu. Ya agak maluin juga kan. Apalagi sambil cerita begini, sambil ada suara ini apa? Roti apa namanya? Sama itu. Sama ya? Jadi pas gue di Blok M, nongkrong gue, balik sekolah nongkrong, nyantai kan, ngerokok kan, di jalur 3. Pas gue liat lewat lah, anak sekolah, 1 orang. Itu anak sekolah berani banget, tapi gimana gue nggak tahu tuh. Padahal itu seantero negeri itu kan udah tahu bahayanya, dangernya kalau udah masuk jam sekolah di situ. Soalnya kalau udah namanya ngebetak, mau dia tampang bagaimana, kira-kira bisa ada harganya di badannya itu habis. Yang gua tahu. Iya, dipretelin berarti bang? Ya habis dipretelin. Mau dia bawa bapak, mau dia anak muda, apalagi anak sekolah gitu. Kalau udah kelihatan bagus, apa jam kan, apa topi kan, sepatu ya bagus, udah. Pokoknya nggak mandang bang. Makanya sering ribut sama anak area itu dasarnya ke situ juga. Area-area Blok M kan. Jadi ya itulah, nggak mandang siapapun. Cakep nih anjir gitu kan, langsung kan. Blok orang dudukin. Yang gue lihat sih begitu kan. Nah gue coba ada tuh. Praktekin langsung ya. Iya gue coba tuh, gue praktekin kan kayak gitu kan. Kelas 3 nih gue. Minum dulu biar enak. Ngopi dulu bang. Ada. Kelas 3 tuh gue keadaan begitu tuh. Biar ketawanya enak ini. Iyalah harus. Nah,
Gue bilang anak sekolah nih, gue lagi nongkrong enak-enak kan. Ada sekitar jam 7:30 tuh. Datanglah dia depan gue ambil. Ih, lu anak sekolah mana? Gue bilang, duduk lu. Preman kan gue kan ya. Pada saat itu, duduk lu. Gitu, duduk dia samping gue. Lu anak mana lu? Gue bilang, ngapain di sini? Gue anak sono bang. Gue sekolah di sono kan gitu ya. Oh sekolah di sono lu. Sepatu lu bagus gue bilang gitu kan. Buka lo, gitu kan. Buka sama dia. Buka sama dia sepatu nih. Tas lu lihat sini, tasnya udah diambil sama temen gue. Gue ngeliat sepatunya aja bagus nih. Sepatu gue kalau nggak salah Converse itu. Sepatu gue Converse. Kalau nggak salah itu. Baru beli juga itu gue. Nah, pas gue dapet, sepatu sini buka sepatu dia. Cuman gue ngeliat dia, kasihan nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Sepatu dia kalau nggak salah Nike tuh. Sepatu dia Nike, gue Converse. Sepatu mah, gue buka sepatu dia kan. Gue ngeliat dia nggak pakai sepatu, sendal, gue liat kasihan. Kasihan tuh gue. Pada saat itu gue ada rasa kasihan gue. Gue kasih aja sepatu gue jawab. Butter. Saking gak teganya. Iya. Asli banget nih gue bilang nih kan. Udah pas gue udah copotin, ya kan. Dia kan nggak pakai sepatu. Gue tuker sepatu gue buka dulu sepatu gue kan. Sebelum gue pakai kan gue buka dulu. Sepatu gue buka nih kan. Pas udah gue buka, ada yang nyolek di belakang gue. Weh, apaan? Polisi, weh. Wah. Nah, pas udah dari situ, Bang, gue nengok ke kanan. Wah, polisi. Gue langsung lompat. Saya lompat pagar kan. Orang pas deket banget ada 3 meter, 4 meter. Polisi gue lompat pagar ke jalur. Jalur 2, jalur 1. Gue cabut tuh. Ces. Cepet gerakan gue, plep, kan ya, anak situ ya, harus cepet kan. Iya, tahu. Tahu Medan lah, Bang. Tahu Medan ya, cara lompatnya bagaimana kan. Kan? Jadi tuh gue nyebrang, pakai kaos kaki, nggak pakai sepatu. Sepatunya ketinggalan. Kaget gue. Pas gue liatin dari jauh, itu anak sekolahnya dibawa, sepatu dua-duanya dibawa. Aduh, kata gue. Anggapannya polisi, gue yang dibetak. Iya. Sama yang gue betak kan nih, anak sekolah ini. Diikutin sama temen gue ke bawah. Ke bawah kan, sepatu dibawa, anaknya dibawa, yang gue betak kan dibawa. Sama temen gue diikutin, sama adik kelas gue. Iya. Maksudnya mau diambil lagi nih sepatu. Ini sepatu siapa? Pak, kata temen gue nih adik kelas gue. Pak, itu sepatu saya, Pak. Saya dibetak. Kamu bohong, kata gitu. Akhirnya itu anak kagak pulang, kagak pakai sepatu, gue nggak pakai sepatu. Apa semua tadi? Kata gue, aduh, ada aja gue. Jadi tuh gue balik gak pakai sepatu, Cow. Iya. Nah, dengan gagahnya kan gue kelas 3 dong. Iya. Gue nggak mau tahu. Udah pas balik lagi ke jalur. Gue nggak mau tahu. Apa bang? Beliin gue sendal. Akhirnya begitu. Lah, dengan gagahnya gue kelas 3 dong. Masuk gue harus nyeket gue. Gue nggak mau tahu. Bagaimana caranya? Gue pakai sendal gitu kan. Iya. Nih gue kasih duit gope kalau. Nih, beliin gue sendal gope. Bagaimana caranya biar gue dapat kolekan itu semua kan. Emang ada HP? PW. Kalau betak jadi dibetak. Aduh, itu gua kejadian. Apa sebenarnya niatnya mau ngebetak, tapi malah kebetak? Iya, niatnya gua ngebetak. Jadi aduh, kasihan. Gara-gara kasihan itu. Iya. Gitu. Jadi emang kalau mau jangan nanggung emang ya. Iya. Tapi emang gitu keadaannya. Jadi gua balik itu, wah, ini adik kelas gua kan gua kasih duit gope kan. Iya. Seneng dia, wah gua ada modal ini kan. Soalnya kan anak biasanya begini kalau anak kelas 1 kelas 2, sama gua juga digituin juga. Mana kelas 1? Ini, nih duit 200 perak, beliin gua rokok Marlboro. Itu bagaimana caranya dia biar kita dapat
dapat rokok. Benar. Waduh, udah. Kalau kita udah disuruh tugas begitu, udah kita harus cari nih 200 perak. Pada saat itu kan rokok kan sekitar 2.500. Nah, itu bagaimana caranya dah tuh? Gitu. Kerjanya begitu, Bang. Iya. Nih gue punya duit cepet, beliin gue rokok. Rokok apaan? Rokok ini, sebungkus. Nah, udah gue bingung dah tuh. Bagaimana caranya cepet biar jadi rokok sebungkus kan? Nah, gitu. Jadi itu dia gue kasih duit gope, ya seneng dia, banyak kan nih biasanya juga cepet. Ngalekin dah dia. PW kenapa PW? PW dibetak, gitu kan. Ini buat siapa lo? Kata anak pentolan sana kan, kayak yang basis sana kan. Buat siapa ini? Buat PW. Emang PW kenapa? PW dibetak. Rada emosi nggak tuh? Ya? Temen denger itu rada emosi nggak? Ini betak kenapa? Tiba-tiba dibetak dia? Enggak, dia ketawa semuanya. Tahu ya? Ketawa tapi kan nggak di depan muka gue ya. Dia baru itu deh. Jadi, gue dibetak. Ya temen gue, adik kelas gue yang cerita, diketawain loh. Bang, katanya, sama anak-anak. Ya emang begitu keadaannya, gue bilang gitu kan. Gue nggak enak, kasihan juga dong dia telanjang kaki, gue tukar patu gue. Ini patu gue agak murahan, tapi bagus. Gue bilang gitu kan. Alstar pada saat itu kan lumayan harganya. Lumayan, Bang. Gue kasih. Sepatu dia gue pakai, Nike lah, dua-duanya hilang. Dia sampai mohon-mohon dia, Pak, saya dibetak Pak. Enggak, saya nggak percaya. Gitu. Aduh, ada. Bawa kantor pos, Bang. Kantor pos itu anak yang dibetak dibawa kantor pos polisi. Depan Ambara kan ada pos tuh. Iya. Ya udah kena di situ. Kalau nggak salah gitu deh. Gue dapat beritanya kan diikutin. Biar tahu nih sepatu abang gue ada di mana nih. Gitu. Nah, Bang, nih sekarang Abang pernah nggak sih ngerasa pas di saat ribut nih, saat genting, Bang? Maksudnya ngerasa pengen mati, gue saat ini gue pengen mati kali ini. Oh itu iya. Jadian apa, Bang? Pernah tuh gue pas habis kejadian dari Pancoran tuh tahun 99. Gue hampir tuh. Hampir pada saat itu belum hampir mati gue gitu. Cuman emang belum saatnya kali ya? Emang belum saatnya juga. Iya. Pernah itu gue. Kacau juga sih emang itu, udah keadaan macet kan. Keadaan macet, musuh dibilang musuh tapi gua anggap bukan. Soalnya kan pakai baju bebas di semua. Oh, gitu. Ada sekitar dia 10 orang, 15 orang tuh ada tuh. Ya itu pas di depan gua ada sekitar 4 orang, 5 orang tuh. Udah badannya gede-gede, tua-tua tuh, habis kisah Pancoran tuh yang pas habis bulan puasa tuh gitu. Jadi kan gue balik nih, kan habis Pancoran kan otomatis kan gue dicariin kan. Basis 45-nya juga dicariin. Blok M Rambutan kan. Iya. Cariin juga deh. Di pokoknya yang jalur anak kapal Blok M yang lewat Pancoran tuh cariin semua kan. Masih cariin tuh. Udah gitu. Gue sama anak Bekasi, anak Bekasi pada saat itu sih tanyain tuh, sama temen gue, kita balik lewat mana nih kan gitu. Apa kita naik 27, apa kita naik 300? Iya. 300 kan Blok M Rawamangun. Dia kan kalau 27 kan baliknya itu kan timer dulu. Berhenti dulu timer, baru gas kan. Hitung penumpang dulu di 27 timer kan. Iya. Timernya di ini tuh, Bang. Timernya di Hollywood. Kartika Chandra. Di Bekasi Blok M itu baliknya itu perhitungannya di situ tuh, di Kartika Chandra. Kalau untuk berangkatnya gue dihitungnya di Bekasi Timur. Mau masuk tol, nah gue dihitung deh tuh. Di Kartika Chandra juga sama masuk tol. Mau masuk tol, nah itu dihitung lagi gue kan. Iya. Nah, gue ditanya nih sama temen gue. Kalau nggak salah pada saat itu gue sama kapten tuh. Kita balik kemana nih, mau naik 300 apa mau naik 27? Iya. Gitu kan. Gue bilang, kayaknya enakan 300 nih, Bang. Pas banget, lewat 300. Itu, bukan naik 27. Iya. Pas banget naik 300 kan. Ya udah ayo, naik ke 300. Itu kan 300 kan sama juga Pancoran. Iya, sama. Cuman naik ke atas dia. Itu. 300. 300 atas apa bawah, lupa deh gue deh. Pokoknya pada saat itu udah Pancoran aja gue naik 300 kita kan. 300 gantung, penuh kan ya? Full. Penuh nih, penuh. Adalah cuman satu ini aja. Di papan paling bawah injekan
patas itu kan cuman udah tinggal gua doang sendiri, yang lain kan naik satu tingkat. Iya. Di atas gua semua kan, 300 kan agak luas dia pintunya juga kan. Nah, pas sampai Kartika Chandra, kan putaran gua Granada kan. Iya. Granada Komdak tuh. Naik Ces. Ya kan, pas situ lewatlah gua mau perhitungan 27. Kartika Chandra tuh di Planet Hollywood. Nah. Itu tahu-tahu kan macet. Bagusnya nih mobil gue kagak masuk ke dalam ini kan, nggak dihitung dulu, Iya. nggak mampir dulu, ini langsung. Tapi keadaan macet nih, karena mobil banyak yang mau masuk ke tol. Ah, jadi pas di situ, mobil gue macet, berhenti pas depan haltenya. Iya, iya. Gue lagi bercanda sama anak gue kan, ada Tina sama anak 27. Di depan kalau nggak salah Daweng tuh sama Memet. Di belakang nih gue sendiri di pintu bawah, Kapten, Tina, sama si Bono kalau nggak salah, Bono kan anak Jawa. Iya. Jadi anak Jogja, sekolah di Blok M. Nah kelas 1 di si Bono akrab sama gue. Kenapa namanya Bono? Karena bocah Nora kan. Kenapa itu dia panggil bocah Nora? Gara-gara ini, gara-gara apa aja? Pada saat dikolekin sama anak kelas 3. Lu pada sini, gope-gope. Per orang anak kelas 1 semua gope. Iya. Sama siapa itu? Sama botak kalau nggak salah tuh, gue dikolekin tuh. Gope. Nah si Bono bingung. Terus. Bang, pelan-pelan bisin gua. Bang. Manggil gua abang kan. Iya. Padahal gua sama-sama SMP nih. Iya. Bang. Kenapa ya? Gope berapa sih bang? Gua kaget kan. Bang, gope berapa sih bang? Gua kaget waktu itu. Perasaan gua kalau gope itu kan mendunia. Iya. Dalam hati, se-Indonesia kan tahu semua gope itu berapa duit. Kok nih anak nggak tahu ya? Bang, gope berapa sih bang? Gua, gope itu 500. Gue bilang gitu kan. Iya. Lu dari mana emang ya? Saya dari Jawa bang. Jawa mana? Jogja. Oh ya udah, gope 500. Di situ gua sambil gua ketawa. Aduh, kata gua ini di kapal masih ada aja, gua bilang. Ada yang nongol begini orang nih. Itu dia si Bono itu. Kalau berangkat sekolah, pulang sekolah tuh pakai baju rapi, Bang. Pakai apa? Celana rapi. Iya. Udah gitu agak ngatung juga celananya tuh dia. Iya. Itu kan dia celananya nggak ngejahit. Jadi beli langsung di toko, dipakai sama dia, celananya agak ngatung. Itu namanya si Bono itu. Bocah Nora. Itu. Tapi ya keren juga dia. Jadi dari situ lu sekarang gini aja loh. Nama lu gue panggil Bono ya. Ya, ada. Asar Bono lo ada gitu ketawa deh. Jadi gitu Bang. Jadi pada saat gue di patas 300, Iya. Ya kan. Itu kan Maesari ya kalau nggak salah 300 itu. Romangun itu iya Maesari kalau nggak salah deh itu 300. Berhenti kan gue pas mobil nih berhenti pas di depan halte Kartika Chandra, Hollywood. Berhenti di Hollywood, persis mobil kan pada mau masuk ini nih. Tol. Masuk tol kan antri. Gue berhenti di situ Bang. Yes, gue lagi bercanda nih sama anak gue nih, temen gue sama Bono juga gue bercanda di atas. Balik badan begini bercanda ke atas gue. Ditegor gue sama Tina. Sama cewek anak Bekasi Tina. Awas Sampai teriak gitu. Kaget gue kan. Pas gue kaget, langsung di depan gue ini barang udah keluar semua Bang. Gue mundur ke belakang nggak bisa. Iya. Karena udah penuh. Iya kan? Barang udah keluar semua deh. Gua udah mau disikat begini, udah ngangkat semua ya, udah bukan keluar lagi dia. Pas tahu mati loh, gua mau sikat. Pas gua lihat di sini itu orang pakaian bebas semua bang, udah orang gede-gede gemuk-gemuk, pakaian bebas semua. Kaget gua, efek langsung. Gua keluarin dari baju gua kan, dia juga nggak tahu kalau gua bawa kan. Iya. Gua cabut, gua teriakin lagi ke dia semua. Dia udah mau hantem begini, gua duluin kan, mati gua bilang gitu kan. Iya. Jas mundur ya. Jadi pas begini, pas mau gini, kalah cepet sama gue, mundur dia, baru mau untung mobil gue jalan bang, jalan mobil. Nah di situ gue, itulah gue. Kalau ya emang bersyukur lah, emang belum saatnya pada saat itu ya. Iya. Dia kalah cepet sama gue. Pas gue kaget, barang udah ke atas semua.
cabut. Dia pikir kan gue nggak bawa nih, bakal lambat. Ya udah tinggal berapa langkah lagi, barang udah tinggal diayun kan. Kalau nggak salah, itu yang maju ke semua depan itu semuanya bawa barang semua, samurai, golok, udah apa dah. Gue udah mau dihajar begini, kalah cepet. Keluarin gue sahabat, dia mundur ke belakang, mobil jalan. Pas jalan baru gue sama anak bilang, turunin. Baru anak-anak gue suruh maju depan semua. Gue lari dah tuh. Lari gue berdua tuh sama kapten tuh belakang kan. Kapten kalau nggak salah dia bawa gesper kalau nggak salah. Kapten cabut lari gue paling belakang, anak gue suruh ke depan semua kan. Lari ya. Toto ada yang ngejar bang, kenceng banget lari. Gue dikejar nih. Langsung pas, kata kapten kan. Dikejar kita Pas gue nengok belakang, oh iya, wah. Ntar kalau kita hitung 1, 2, 3 kita balikin Iya oke Dad. Gue bilang, gue manggilnya Dedi juga kan. Kapten kan namanya aslinya Dedi kan. Oke Dad. Lari. Hitung 1, 2, 3 gue balikin lagi. Balik badan gue. Mati lo. Gue bilang gitu kan. Kaget dia bang. Habis kaget jatuh gini tuh. Kan dia mau hajar dia kan. Cuma pas gue kagetin balik badan dia kaget. Apa dia mau nangkep gue atau bagaimana? Iya. Pas gua balik badan, gua keluarin kan, mati gua bilang loh. Pas dia kaget, jatuh kan dia begini ya. Iya. Mau gua masukin kan, masukin begini. Gua liatin matanya, mulutnya, mukanya. Gua liatin matanya udah melotot. Mulutnya udah mangap darah, udah putih semua mukanya. Gua bilang, anjir gua bilang loh, cabut gak lo? Pergi, temennya ngejar semua. Kan cabut ya lo, lu bukan lawan gua bilang. Cabut lo, bukan lu yang gua maksud. Pergi lo, pergi dia langsung. Gua cabut. Langsung habis itu gua coba cabut kan. Dia nggak ngejar lagi pas udah sama kejadian situ. Ya itu gua lepas lagi aja. Gitu. Soalnya kalau misalnya di situ kena juga ya bisa terus lagi urusan panjang lagi. Gitu. Tapi sama gua tarik badan. Gua nggak mau kalau pada saat dulu ini ya, gua nggak mau kalau dia nggak di depan muka begini, nggak. Kalau coy depan muka begini main baru tahu kenapa itu, taunya gua nahan aja, nggak bisa guanya pada saat dia lagi ini kayak gitu deh bang. Ya itu salah satu cerita, ya itu efek daripada pada saat gua di Pancoran itu. Tragedi di Pancoran itu bang? Iya tragedi Pancoran 99 sampai efek ke gua sampai ke situ, sampai 10 tahun yang selanjutnya itu gue masih ditanyain, iya, gitu. Iya. Nah abang punya agak tegang juga ya. Iya. Tegang, parah. Tegang ya. Ya itu emang kejadiannya begitu pada saat itu. Aduh kalau misalnya gue kagak cepat gitu ya, gue yang dibantai di situ langsung. Gitu. Walaupun tapi kan di atas kan anak gua kan ada tuh. Iya. Tapi setidaknya gua pasti kena dulu. Pasti kena dulu kan. Cuman kan kalau udah dihajar begini, ditarik sama dia baju gue udah nggak bisa lepas. Iya kan. Udah keluar semua barang dia. Siap semua berarti ya? Itu barang udah begini bang. Gua di pintu itu udah kaget gua. Gua refleks cabut aja langsung. Sebelum dia gue teriakin lagi, kaget lagi dia. Itu mungkin kalau orang yang ngelihat di YouTube itu ini orangnya gitu. Iya emang saya orangnya kan gitu. Iya. Saya orangnya. Nah bang, ya. Untuk apa ya? Abang punya ejangan nggak sih bang untuk anak-anak yang masih nyari ketenaran nih bang di zaman sekarang, masih nyari keributan, ya kan? Ada nggak bang masukan-masukan untuk bocah-bocah sekarang lah? Iya, jadi emang ada beberapa kejadian yang bikin seseorang itu bakal jadi emosi, marah ya. Kita kan harus jaga-jaga itu kan gitu. Jadi sebenarnya buat apa kita mencari-cari keributan hingga akhirnya buat ngelukain orang lain. Mendingan kita ngumpul, nongkrong, ada kreatif apa nih kita? Itu iya benar. Iya kan, apa bikin nasi uduk, bisa jadi. apa mau bikin nasi timbel bareng-bareng, apa mau bikin apa bakar ikan pakai rasa yang berbeda, siapa tahu nanti bisa jadi buat kuliner. Ya berkumpul kan? Menghasilkan bang ya. Berkumpul menghasilkan. Nah udah gitu ya alhamdulillah gue pada saat kejadian yang segitu
berantainya gue masih bisa di sini. Karena apa, pada saat teman-teman gue ini keadaan lemah, gue nggak mau gitu. Iya, Bang. Jadi ya gue nggak mau aja karena dia ini udah lemah, udah nggak bisa, walaupun dia masih tegap bagaimana, cuman kalau posisinya kita nggak fight, nggak mau. Jadi ya itulah gue masih ada di sini. Akhirnya ya di sono akhirnya gue dikenal. Jadi di sini dikenal. Jadi bukan karena ininya, karena gue nggak mau dari dulu itu nyakitin orang seperti apa, gue nggak mau. Di dalam jiwa gue itu sebenarnya nggak mau sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya aksi sama dengan reaksi kan. Iya, jadi apa yang lu lakukan ya lu akan dapat sendiri. Kalau lu mencari keributan ya istilahnya ya benjol-benjol udah harus lo, udah pasti. Kalau lu ngelukain sampai pakai alat-alat senjata, ya nanti robek-robek di lu juga udah pasti gitu. Jadi gue minta nih ya, pada saat dulu gue sekolah, kalau gue jadiin musuh semuanya bisa, semuanya musuh sama gue. Iya, Bang. Semuanya bisa, mau yang di SMA kecil pun, misalnya SMA Bonlap nih ya. Ataupun SMA Karya Bakti, SMEA. Itu kalau kita gangguin terus, ya pasti dia juga ngelawan. Ini bakal bisa ngelukain kita. Iya, itu yang gua nggak mau. Dia walaupun dia seorang sekolah yang emang udah tenar keributannya, tapi kalau udah pada saat dia nggak ngelawan, pada saat dia lagi lemah nggak kita hajar, ya dia juga nanti sadar. Iya, benar. Gitu. Wah, jangan dia mah, anak situ janganlah. Kemarin gue lagi lemah, lagi nggak punya apa-apa, sama dia nggak disikat. Nggak ada apa-apain ya. Iya, jadi gitu. Jadi nggak usah lu cari-cari lagi masalah, gitu. Gitu kan? Iya, Bang. Iya, jadi carilah sesuatu hal yang ada faedahnya, bermanfaat. Ya, buat orang banyak ya, Bang. Buat orang banyak, gitu. Apalagi sekarang zaman COVID, tambah lagi sekarang banyak kejadian-kejadian alam yang memang merugikan kita, dikatakan itu bikin menguji keimanan kita, bikin menguji ekonomi kita, istilah kayak gitu ya. Tolong udah jangan dipikirin hal-hal yang negatif dah. Gitu. Itu aja paling. Siap. Nah, mungkin untuk para penonton yang lagi di rumah nih, cerita dari Bang PW dari kapal Blok M cukup sampai di sini ya kan. Dan kalau misalkan mau part selanjutnya, langsung komen yang banyak aja, minta bintang tamunya dia lagi. Ya, Bang? Iya, boleh. Emang ada juga cerita sih yang masih banyak yang ditutupin soalnya. Jadi itu kalau misalkan diungkip sekarang tuh makin panjang gitu ya. Mungkin nggak bisa satu episode ya, Bang? Iya, ada 17 episode, Bang. Bisa. Ya, Bang. Paling itu aja dari gua pribadi dan Bang PW ya. Iya. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.